Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Jadi siang ini saya akan mempresentasikan tentang review artikel. Judulnya How the Live Streaming Commerce Viewers Process the Persuasive Message on LM Perspective and the Moderating Effect of Mindfulness. Penulisnya ini ada Xia Yuan Gao di Electronic Commerce Research and Application pada tahun 2021. Anggota kelompoknya saya sendiri Asetis Karkaresi Maulida, NRP saya 0919400042. Jurnal penelitian ini membahas komersial digital, tren siaran langsung sebagai wadah untuk mempromosikan produk pada konsumen. Cara ini berhasil menyita perhatian konsumen dalam menyimak informasi dan harga terkait produk. Dalam hal ini, elaborasi Likert Model atau LM yang diterapkan mampu menciptakan dua alur berbeda dalam menerima informasi oleh konsumen atau penonton, yakni alur peripheral dan alur pusat. Beberapa hal yang timbul karena alur pusat meliputi kelengkapan informasi, akurasi informasi, dan mata uang informasi. Sedangkan pada alur peripheral mampu memunculkan kepercayaan streamer, daya tarik streamer, konsistensi layar, dan keterlibatan co-viewer. Semua ini merujuk pada pemanfaatan siaran langsung dalam hal penjualan yang diklaim lebih memudahkan gaya hidup. Ini literatur yang digunakan. Yang pertama ada tentang penjualan streaming langsung. Itu diungkapkan oleh Bhattacharya and Sanford pada tahun 2006 dan Hussein et al. 2018. Kemudian ada elaborasi Likert Model. Ini tentang LM yang diungkapkan oleh Poti dan Kakioput pada tahun 1984. Terus berikutnya ada faktor rute pusat, diungkapkan oleh Bhattacharya and Sanford pada 2006. Terus ada faktor rute peripheral, diungkapkan oleh saya Endpoint pada tahun 2013, dan ada mindfulness itu diungkapkan oleh Sun et al. Pada tahun 2016. Kemudian literatur yang digunakan berikutnya itu ada efek rute pusat pada sifat persuasif, terus ada efek rute peripheral pada sifat persuasif, dan yang terakhir efek moderasi dalam perhatian penuh. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan kuesioner skala Likert 5 poin. Dari kuesioner yang diambil ada 395 tanggapan valid, dan kuesionernya tadi itu disebar di platform Wenjuansing, itu di https://www.wjx.cn. Nah, terus dari data yang diambil itu ada central root, itu terdiri dari information completeness, information accuracy, dan information currency.
Nah, dari 3 hal itu mempengaruhi sifat persuasiveness-nya. Terus habis itu ada peripheral root-nya juga, itu terdiri dari 4 hal, dan itu juga mempengaruhi sifat persuasiveness-nya. Terus ada mindfulness juga, dia tuh mempengaruhi sifat persuasifnya sama intensitas respon. Nah, dari sifat persuasifnya tadi itu mempengaruhi intensitas pembelian sama intensitas responnya. Lalu ada kontrol variabel, itu terdiri dari usia, jenis kelamin atau gender, terus ada frekuensi dan subscription-nya. Hasil penelitiannya ini ada 4 tabel. Ada tabel 1, tabel 2, tabel 3, dan tabel 4. Ini tabel satunya itu terdiri dari tabel 1 ini kita bisa lihat yang paling besar dari tipe produk yaitu produk kecantikan. Kemudian tipe platform yang paling besar yaitu e-commerce. Kemudian frekuensi dilihatnya yang paling besar yaitu 1-6 kali per minggu. Kemudian following atau enggak, yang paling besar persentasenya itu tuh yes atau iya. Kemudian gendernya itu paling besar perempuan. Kemudian usianya paling besar 19-24 tahun. Dari tabel 2 ini, reliabilitas dan analisis validasi konvergen dengan model pengujian menggunakan Smart PLS3 guna memastikan ketelitian analisis kuantitatif. Tabel 3 ini analisis validitas diskriminan dengan elemen diagonal yang mewakili akar kuadrat AVE. Tabel 4 ini hasil pengujian hipotesis dengan pola rute pusat menunjukkan bahwa perhatian yang tidak signifikan akan memodifikasi hubungan antara motiveness dengan dirasakan dan niat pembeluang. Kesimpulannya, respon yang timbul dikarenakan moderasi ternyata jelas mempengaruhi antara positif atau negatifnya respon yang diberikan oleh konsumen atas penjualan yang dilakukan secara streaming langsung. Selain itu, menyita perhatian pembeli juga sangat disorot dalam pembahasan ini. Bagaimana juga cara dan hasil dari pengujian terhadap intensitas belanja para konsumen. Maka penulis memberikan hasil akhir bahwa sangat perlu untuk meningkatkan tingkat kompleksitas demi menciptakan eksplorasi konsumen yang lebih luas